Kadang saya berpikir, kenapa ya kita terlalu keras sama diri sendiri? Kenapa kita bisa dengan mudahnya bilang ke diri sendiri, saya nggak cukup baik, atau saya nggak sepintar mereka? Padahal kita nggak pernah benar-benar memberi diri kita kesempatan untuk bertumbuh. Saya pernah ada di fase itu. Fase dimana saya merasa jadi mahasiswa yang biasa-biasa aja, gak terlalu menonjol, gak punya keberanian untuk mengambil peran. Dan jujur, saya bahkan sempat bertanya ke diri sendiri, sebenarnya apa sih nilai diri saya sebagai seorang pribadi? Tapi perlahan, saya mulai belajar. Belajar untuk mengenal diri sendiri lebih dalam, belajar untuk mencintai setiap bagian dari diri saya, dan belajar bahwa setiap orang, termasuk saya, punya value yang gak bisa dibandingkan dengan siapapun. Pada awalnya, saya tipikal mahasiswa yang datang, kuliah, duduk di bangku tengah, dengerin dosen, lalu pulang. Saya nyaman di zona itu. Tetapi di balik itu semua, saya juga merasa ada yang kosong. Saya takut untuk salah bicara. Saya takut kalau saya mengambil peran dan ternyata saya tidak cukup mampu. Saya takut untuk dinilai. Dan itu cukup bikin saya jalan di tempat cukup lama. Rasa takut itu pelan-pelan tumbuh jadi suara negatif di dalam kepala yang bilang bahwa saya nggak cukup pintar, bahwa saya tidak sepantasnya untuk mencoba seperti mereka. Dan semakin lama saya dengerin suara itu, semakin saya menjauh dari potensi diri saya sendiri. Sampai pada akhirnya saya sadar, gak ada orang lain yang bisa bantu saya keluar dari situasi itu selain diri saya sendiri. Self-love itu bukan tiba-tiba muncul karena kita berhasil. Justru, self-love itu harus dibangun dari saat kita merasa belum jadi siapa-siapa. Saya mulai dari hal-hal yang sederhana. Saya mencoba memaafkan diri saya sendiri atas masa lalu yang gak berjalan sesuai rencana. Saya belajar untuk menghargai proses saya sendiri. Meskipun gak secepat orang lain. Saya mulai bicara baik ke diri sendiri. Dengan kalimat seperti, saya sedang belajar. Atau, saya cukup. Walaupun belum sempurna. Itu jadi bagian penting dalam proses saya dalam membangun cinta pada diri sendiri. Dan yang paling penting, saya mulai memberi ruang untuk gagal. Karena saya sadar, kegagalan itu bukanlah akhir. Kegagalan justru bukti bahwa saya mencoba. Dan dalam setiap percobaan itu, saya menemukan bagian-bagian dari diri saya yang sebelumnya gak pernah saya kenali. Setelah mulai belajar mencintai diri sendiri, saya merasa ada keberanian kecil yang tumbuh. Keberanian itu mendorong saya untuk mengikuti beberapa kegiatan. Mulai ikut organisasi, mencoba daftar jadi panitia, bahkan pernah jadi pembicara kecil-kecilan di kelas. Semua itu bukan karena saya tiba-tiba jadi hebat, tapi karena saya mulai percaya bahwa saya layak untuk mencoba. Saya jadi lebih terbuka dengan proses. Saya gak lagi terjebak dalam pola pikir harus sempurna dulu baru berani. Saya sadar, justru dalam proses pengembangan diri itulah saya benar-benar bertumbuh. Dan dari semua pengalaman itulah, saya belajar bahwa potensi diri itu bukan sesuatu yang dikasih orang lain, tetapi sesuatu yang kita gali. Kita gali sendiri dari keberanian kecil yang kita kumpulkan setiap hari. Lambat laun, saya mulai mengenal value diri saya. Nilai diri itu ternyata bukan soal IPK tinggi, jabatan organisasi, atau seberapa banyak kita dikenal. Nilai diri itu lebih dalam. Nilai diri adalah tentang prinsip, tentang ketulusan, tentang keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Saya sadar bahwa saya punya kemampuan untuk hadir bagi orang lain, untuk mendengarkan, untuk berbagi, dan untuk jadi versi terbaik dari diri saya sendiri, tanpa harus menjadi seperti orang lain.
Dan yang paling penting, saya belajar bahwa menjadi diri sendiri yang utuh, yang apa adanya, itu jauh lebih berharga daripada berusaha menjadi versi palsu dari orang lain. Hari ini, saya memang belum sepenuhnya jadi orang yang paling percaya diri. Tetapi saya jauh lebih baik dari versi saya yang sebelumnya. Dan semua itu berawal dari keberanian untuk bilang, saya ingin mengenal diri saya sendiri. Self-love dan pengembangan diri bukanlah tujuan akhir, tetapi perjalanan yang akan terus kita jalani sepanjang hidup. Walaupun kadang naik, kadang turun, tapi selalu berarti. Buat teman-teman yang mungkin hari ini masih bertanya-tanya, saya ini siapa? Atau apa sih yang bisa saya banggakan dari diri saya? Jawabannya pelan-pelan akan datang. Kalau kita mau untuk memulai perjalanan untuk mengenal dan mencintai diri sendiri. Jadi, hari ini cobalah untuk lebih lembut pada diri sendiri. Berhenti untuk membandingkan dan mulailah untuk menghargai. Karena pada akhirnya, nilai diri kita bukan ditentukan oleh siapa kita di mata orang lain, tetapi siapa kita saat kita benar-benar bisa menerima dan mencintai diri sendiri dengan jujur dan sepenuh hati.